bahwa bullying itu bisa terjadi justru di ruang-ruang yang nggak terlihat. Rantai bullying ini benar-benar gimana pun kita rentan jadi korban gitu. Dan somehow ngerasa percepatan digital sekarang justru somehow lebih berbahaya dan lebih nggak bisa didetek ya kalau cyberbullying gitu loh. Kita ke setua itu bersamaan kan kita langsung. Halo guys, welcome back to Kata Nalar. Dan setelah 2 minggu kemarin cuman Kak Ahmad sendirian single fighter udah bahas landak sama apa? Kamu bahas? Soal ini mobil curhatnya Ridwan Kamil ya. Mobil curhatnya RK. Terus sekarang kita jadi kedatangan 3 orang. Nggak kedatangan sih, cuma ada 1 orang baru. Ada namanya Kak Sarah Wayne. Hai. News anchor si Today. Dan juga sahabat Nalar sahabat ya. Nalar. Jadi Kak Sarah ini udah nge-subscribe dan sering komen-komen. Tapi yang komen-komen muji kali ya Kak. Betul sekali. Jadi kita cuma manggil orang-orang yang muji kita guys. Yang itu nantilah Ahmad aja yang manggil. Yang nyerang aku nggak akan. Jadi kalau komen-komen positif, ada potensi kalian bisa duduk di sini. Nah tapi kalau negatif juga justru harus dipertemukan harus dong ya? Biar semakin sayang siapa tahu. Kamu ya jadi kan? mediatornya ya nanti. Benar. Benci dan cinta kan katanya tipis tuh. Beda tipis, gak perlu dinyanyiin kan lagunya. Daripada nanti kita kayak bubarkan ya nanti ya. Baru mulai. Nanti kamu udah dibully lagi. Suara jelek aja masuk frame gitu Pak. Itu pasti komentar pertama kalian kan. Oh gak apa-apa kan punya hak untuk bersuara kita semua. Betul. Kita hidup di negara demokrasi guys. Oke. Aduh udah gak usah ke situ. Jadi kali ini kita mau bahas soal kasus yang lagi rame dibicarakan nih Kak Ahmad sama Kak Sarah. Sebenarnya ini 2 orang yang udah ada anak juga gitu kan. Jadi harusnya lebih ini ya. Kalau aku masih sebagai perspektif anak nih. Nah, kasusnya itu adalah soal bullying. Jadi parenting nih. Ada bahas parentingnya juga. Aku pengen tahu sih sejujurnya menarik. Apalagi sama kamu anak 2. Jadi Ahmad ini bukan alumni UI fresh grads guys. Iya, ada 2 anaknya, bro. Gitu kan. Jadi asam garam udah banyak jangan terlalu membuli Ahmad di kolom komentar. Nanti anaknya bisa baca. Tapi lagi-lagi ngomongin bullying ya kan? Kita harus cegah. Tapi Betul. baik banget kasus-kasus bullying kan. Nah itu dia Kak, kayak pas dibaca-baca gitu kan, kasusnya tuh ada dari SMA, dari kuliah sampai lingkungan kerja gitu. Nah ini kayak kalau misalnya kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tuh ada tentang siswa yang dibully di Binus Simpruk. Ya, ini baru ya. Yang baru nih. Ini sampai ke RDPU Pak, sampai DPR tuh mendengarkan kasus ini tuh kayak gimana gitu. Kerja dong, berarti DPR kerja ya. Alhamdulillah ditunjuk langsung. Pasti menjawab kerja. Iya. Gak mungkin kerja DPR. Nah si yang ngebully ini mengaku bahwa ini 3 orang nih misalnya. Ngaku yang ini bapaknya anak MK ya kan. Yang ini dia anak ketua Parpol. Yang satu lagi ini anaknya anggota DPR gitu kan. Nah ini 3-tiganya pejabat semua. bukan peranakan jabatan ya. Iya. Kalau itu saya. Kamu ejek jokesmu, boomer. Tetap aja ada unsur salah juga. Kita harus hindari juga ya. Tapi bener, ini semua anak-anak pejabat ya kan yang ditakutkan. Yang nggak tahu kalau misalkan kita lihat kasusnya sendiri kan dikatakan bahwa korbannya itu anak yang biasa aja ya katanya. Dia ngakunya orang tuanya bukanlah dari kalangan pejabat. Ya kok dibandingin merasa inferior juga. Jadi sedangkan kalau misalkan dari yayasan bilang ini bukan bullying tapi lebih ke pertengkaran aja antar siswa. Nah itu gimana tuh? Bullying sama pertengkaran. Nah kalau menurut gue sendiri, gue ngelihatnya dia bisa dikatakan kasus bullying itu kalau misalnya ada ketimpangan. Contohnya kita lihat soal ketimpangan kelas di sini ya. Nah yang si pelaku itu dengan background orang tua tadi pejabat, otomatis secara kelas ekonominya lebih tinggi dibandingkan yang dibully nih kok si korban. Sedangkan kan tadi Kak Sarah udah bilang kalau itu tuh ya dia biasa-biasa aja gitu. Nah ini menurut gua ini lagi-lagi ini masuk dalam kategori bullying. Apalagi pelakunya secara jumlah lebih banyak nih. Jadi kayak ketimbangan kekuasaan gitu loh. Kayak aku tidak berkuasa atas diri dia gitu. Dia lebih banyak. Itu masuk dalam kategori bullying, apalagi kalau ini dilakukan secara berulang. Jadi ada berulang lagi dan lagi. Nah itu tapi masuk kategori bullying. Berarti kasus bullying itu nggak melihat tempat ya. Maksud aku kayak gini, kayak dulu tuh zaman aku sering dibilang nggak usah masuk SMP atau sekolah negeri lah gitu, karena yang negeri-negeri ini biasanya Bronx gitu kan, biasanya ya gitu kan. Tapi sekarang tuh sampai ke swasta. Kemarin juga kasus anaknya Vincent, itu kan juga swasta gitu kan. Jadi kayak sekarang tuh berarti
bullying itu nggak masuk cuman di yang negeri doang atau yang kelas ekonomi rendah, tapi yang ekonomi menengah bahkan menengah bisa atas terjadi, tuh juga terjadi dong. Dan gak harus terbatas di sekolah aja sih, sebenarnya bisa terjadi manapun. Karena kan misalkan kejadian, let's say kita masuk sekolah yang pengawasan dari gurunya ketat, ya belum tentu juga terjadi di sekolah, bisa aja di luar sekolah, diajak kemana, nongkrong di mana, di taman apa. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri sih, diri anak-anaknya nggak sih? Soalnya waktu dulu sekolah banyak nih kejadian, mungkin nggak tahu sih apakah masih berlanjut atau enggak, dari angkatan ke angkatan kan ada ya yang ingin justru dibully dalam tanda kutip, apakah ditatar dulu biar bisa masuk ke suatu komunitas atau zaman dulu geng-gengan. Oh iya, aku kayak gitu tuh Kak. Nah itu gimana tuh? Karena kan aku nggak nongkrong ya. Iya. Kayak. Tapi berarti kan perlakuan dilakukan oleh kakak kelas bisa dianggap bullying kan? Tidak enak dong sama menerima. Tapi kan ada imbalan yang nanti ada pengakuan, eksistensi diri juga sebagai remaja, ya nggak sih? Dulu tuh kayak gitu tuh di SMA aku. Gak ada yang tahu SMA aku nih. Langsung kayak pause, kita masih nunggu nih. Gue harus kasih tahu SMA gue di mana kan sih gitu. Jangan lah ya gitu. Jadi di SMA aku, jadi dulu tuh aku kan ekskul ya kayak. Nah ekskul aku ini tuh lumayan ketat kan. Maksudnya untuk disiplinnya, terus kayak time managementnya segala macam. Nah jadi untuk kita masuk ke dalam ekskul itu atau komunitas, jadi ekskul itu dikumpulin gitu kan. Jadi satu komunitas gitu, itu tuh harus ada seleksinya dulu gitu. Nah seleksi ini ditatar gitu loh. Kayak aku dulu disuruh nyari semut nge-cheers di rumput. Semut kecil. Semut lagi cheerleader. Masa ada semut lagi cheerleader? Iya, langsung senyumannya. Tapi itu tadi ya. Kalau usi piramidanya kebalik, usi paling bawah yang tapi atas. kan itu kan justru bagian dari mental ya kan, pembentukan mental. Itu termasuk bullying atau enggak? Nah kalau dari dirimu ngerasain gimana? Kan pasti ada bisikan-bisikan biasanya Kak, oh nanti saat penataran ada akan gitu ada rewardnya. Terus pas masuk pasti dirimu udah pernah denger dong dari let's say senior Kak, teman-teman. Emang kayak gitu. Nanti gitu akan kan diterima perlakuan seperti ABCD and you're still willing to. Iya. Gitu. Nah makanya kayak aku sempat mikir, ini untuk kasus bullying ini ya, kayak somehow ketersinggungan itu kan diambil ya, bukan diberikan kan. Iya. Jadi kayak somehow mungkin kalau misalnya aku waktu itu mengambil tataran-tataran ini sebagai bentuk bullying, mungkin aku akan speak up bahwa itu adalah bentuk bullying gitu kan. Tapi at the same time kan aku juga mikirnya, tapi kan nanti gue akan dapat reward dan yang lain, dan gue mikir kayaknya bukan bullying deh, karena gue nggak mengambil ketersinggungan itu gitu. Nah menurut Kak Ahmad sama Kak Sarah gimana kayak? Bagaimana? Selain karena ada relasi power yang berbeda ya. Nah kalau dalam konteks itu kan konteksnya adalah ada senior, ada junior kan. Ya dong. Ada superior dan inferior lagi. Iya betul. Tapi di dalam konteks ini aku nggak bisa ngelihat ini sebagai sebuah bullying. Karena benar kata Kak Sarah, karena dia ada achievement. Kan kita seumuran. Oh iya. Jangan sok muda lah Anda. Harusnya aku yang manggil Kak. Sorry Kakak Cheers ya, lebih mentalnya lebih kuat sepertinya dibanding kita ya nggak sih? Kita manggil Kakak Usi ini. Menurut Sarah tadi bahwa langsung mau cabut gue. Kok gak nyaman ya? Menurut Sarah tadi ada achievement yang ingin dicapai, eksistensi diri. Jadi itu menurut gue lagi-lagi tidak masuk di dalam konteks bullying. Apalagi itu dilakukan bukan pada yang secara jumlah sedikit. Junior kan banyak. Bahkan dilakukan oleh orang yang lebih minor. Senior kan biasanya cuman ya paling 10, 15. Tapi yang semua juniornya bisa sampai 20, 30, jadi lebih banyak. Konteks bullying kalau si pelaku biasanya jumlahnya lebih banyak. Kalau di kasus-kasus yang lagi belakang ini kan jumlahnya lebih banyak kan pelaku. Seniornya lebih dikit ya. Ya, cuma lebih punya power aja. Sama balik lagi ke niatnya sih. Karena kadang kalau misalkan ada perlakuan tertentu dari senior, pasti zaman dulu nggak tahu sih sekarang bentuk MOS, masa orientasi sekolah atau ospek tuh seperti apa. Tapi dulu inget banget waktu zaman masa orientasi sekolah pasti adalah perlakuan-perlakuan lucu ya. Let's say cari bekal, yang suka nerima gebukan. Berarti kan kita bawa apa tuh yang zaman dulu tuh ya empal ya, apa tuh yang suka geprek lah, apalah gitu. Aku pengen jawab tapi kayaknya bukan aku deh. Iya, bukan zamannya ya. Udah mohon maaf ya, umur ya lagi-lagi. Itu kayaknya zamanku deh, tapi aku nggak tahu. Apa? Yang apa sih? Pokoknya kita suka ada kode-kode, let's say minuman dari daerah mana. Kita kan cari tuh. Tapi kan kembali lagi ke niatannya, kenapa dibikin gitu. Tebak-tebakan atau tanda kutip rasa kita dipersulit hidupnya adalah biar kita ngobrol kan sesama angkatan. Jadi solid ya. Bener solid. Jadi niatan seniornya adalah seperti itu. Terus selama menurutku tuh tidak menyakiti sih. Ya gak sih? Niatnya tidak menyakiti. Ada batasannya nih. Ada batasannya dan itu harus dijaga. Makanya kadang-kadang pengawasan guru butuh di situ juga. Orang tua di rumah juga loh harus peran penting. Kadang-kadang kan misalkan kita terima
bulian atau apa pasti akan ada perubahan gak sih sikap? Perubahan dari diri anaknya. Iya benar. Jadi gak bisa dilimpahin soal sekolah purely. Ya bisa aja dia di rumah dia ada perubahan sikap atau mencoba reach out gitu. Jadi gak boleh serta-merta nyalahin satu pihak aja. Oh soal seniornya, soal sekolahnya, soal orang tuanya. Ya enggak gitu. Semuanya. Tapi aku pengen masuk ini Kak. Tadi soal kekerasan nih. Misalnya harus tawuran kan anak-anak SMA tuh sering ya kayak tawuran antar angkatan atau enggak antar teman bahkan untuk masuk ke dalam tongkrongan antar sekolah untuk masuk ke dalam tongkrongan gitu kan biasanya kan kalau anak SMA ditanya kan ini anak SMA mana tongkrongannya apa gitu kan. Nah itu kan udah masuk kekerasan sebenarnya gitu kan karena mencelakai diri sendiri kan bahkan temannya sendiri. Itu masuk ke bullying nggak? Ini ada perbedaan gitu loh kayak bullying ini tuh budaya kah atau sebenarnya beda lagi gitu loh, ini apa gitu, ini beda sih variabelnya menurut aku. Menurut kamu gimana? Kayak apa konteksnya ada dikaitkan dengan tawuran gitu? Tawuran yang on purpose ya, jadi dua-duanya willing nih. Nah so biasanya laki-laki kan, yang laki-laki nih suka yang enggak, masalahnya kalau soal tawuran saya juga tidak berpengalaman terhadap itu ya. Saya selalu lolos di dalam tawuran-tawuran itu. Ini sebagai tapi begini, justru cerita sedikit di SMA saya nggak pernah tawuran sama sekali karena ngerasa bahwa itu terlalu mencekam buat diri saya. Tapi keinginan untuk eksis ikut, kenapa sih gue nggak punya adrenalin ya nggak usah ke situ konteksnya. Nonton basket guys, abas. SMA 29 Jakarta tahun 2010. Saya merasa saya ingin pulang satu cheers satu kakak basket. Waduh, apalah di hati ini diri ini. Oh justru kan. Rohis kayaknya. Jadi kayak justru ada rasa keinginan saat itu punya adrenalin yang lebih tinggi, punya hal yang lebih pingin, gue pingin nih tawuran biar terlihat keren gitu. Jadi dengan konteks itu nggak termasuk jadinya kayak dalam konteks bullying itu tadi. Karena kalau bullying itu kita kan ngerasa direndahkan atau apa, tapi justru dalam perasaan yang gue rasa saat itu tawuran tuh jadi kayak keren gitu, laki banget. Itu kok gue nggak bisa laki banget sih gitu kalau karena takut tawuran gitu. Jadi nggak masuk sih menurut aku dalam konteks itu karena banyak orang yang justru pingin untuk terlibat di dalam tawuran. Kalau anak Kak Sarah dan Kak Ahmad nih kan sama-sama cowok nih dengan nama yang sama ya. Gitu. Kalau misalnya untuk beberapa tahun ke depan terus mereka willing untuk ikut tawuran kayak gitu karena mau masuk ke dalam suatu tongkrongan, dibolehin nggak? Wah takut banget sih sejujurnya. Karena kan lebih mudorotnya banyak ya. Maksudnya sakit ke diri sendirinya juga berbahaya. Dan kembali lagi penting untuk menanamkan rasa cukup sih, ya nggak sih? Karena kan eksistensi diri dan juga tawuran masuk dalam geng adalah bagaimana penilaian orang terhadap kita kan. Are we good enough? Are kita masculine enough? Keren enough? Tapi kalau misalnya dia nggak sekenten, gue kayak amat aja, gue basket aja cukup kok ya kan, tanpa harus tawuran. Tapi ya udah, walaupun masih ada keren sih ya kita nggak bisa menutup kemungkinan dia merasa seperti itu. Tapi kan untuk tidak melangkah lebih jauh membahayakan diri kan. Jadi enggak ya nggak tahu sih kan kembali lagi diri masing-masing. Tapi mencoba gitu. Tongkrongan itu kan kayak, tapi di tongkrongan mungkin bisa dapat banyak manfaat, relasi kah lebih solid kan buat kedepannya juga. Makanya tahu batasannya. Kadang-kadang ya udah nongkrong juga bisa kok, tapi ya jangan membahayakan diri gitu. Kembali lagi. Balik lagi ke diri aku sendiri. Aku bisa memberikan contoh kepada anakku gitu adalah kita harus punya teman-teman yang kayak punya jiwa-jiwa kayak gitu karena jiwa-jiwa petarung waktu SMA itu kita harus punya punya teman kayak gitu juga gitu. Tapi bukan berarti kita sama yang kelompok yang nggak bertarung juga kita nggak dekat. Jadi kita bisa berteman sama siapa aja, tapi dalam koridor atau konteks tertentu gitu. Misalnya kalau dia udah melewati batas ya udah kita nggak di situ. Gitu. Dan penting juga bagaimana kita membela diri kan. Karena masalah kasus bullying atau perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain gak hanya di sekolah kan kita bisa terima, tapi setelah sekolah lulus pun ada juga nih kasus-kasus dan juga kemungkinan kita menerima bullying atau perlakuan-perlakuan gak enak dari pihak-pihak lain. Kuliah, kampus ada, ya kan? Tempat kerja ada. Makanya. Tapi yang perlu di-highlight juga adalah bahwa bullying itu bisa terjadi justru di ruang-ruang yang gak terlihat. Kayak contoh ya, misalnya tadi Usi sempat bilang, jangan masukin sekolah ini, dia ada kasus bullyingnya. Jangan masukin di sekolah ini,
karena ada bullyingnya, atau masukin sekolah ini aja dia aman nih kayaknya. Tapi tidak bisa, ruang aman itu tuh gak selalu bisa menempel di situ loh. Itu bisa terjadi karena mungkin aja di sekolah atau di tempat yang kita pikir itu tempat yang aman, ternyata bisa terjadi bullying karena memang belum ketahuan aja. Iya. Karena bullying itu terjadi justru di tempat-tempat yang nggak ketahuan. Kayak misalnya kalau di SMA pasti ada tuh tempat-tempat yang buat ngerokoknya gitu. SMA udah ngerokok? Ayo. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini? Enggak, tahu di Kaskus. Di Kaskus katanya ada teman-teman yang ngerokok. Dulu zaman itu Kaskus. Nggak usah ke situ. Tidak usah bertengkar di sini. Kita lanjut lagi. Usi membahayakan diri. Oh, Kaskus. Jadi Kaskus katanya gitu. Kalau di zaman kita kan dulu Kaskus. Iya. Jadi aku nggak tahu. Karena aku anak baik-baik. Mana sih? Buang diri ke Kaskus gitu. Tapi ya kayak yang di Seprok ini kan video ditujukan di dalam kamar mandi. Yang mungkin kamera surveillance zaman sekarang pasti kan pakai CCTV. Itu nggak terlihat. Iya. Terus di tangga darurat juga yang nggak ada juga. Gitu. Tapi kamu tuh pernah ngeliat gak sih kayak mereka mau lagi lewat gitu di koridor sekolah atau apa, terus ada yang lagi ngebully gitu? Pernah mengalami itu gak? Kalau di zaman aku, zaman kita yang beda dengan zaman Eusi, jujur tadi udah ngobrol juga sama Sarah bahwa aku nggak ngelihat itu di sekolah. Tapi isu soal bullying itu terjadi baik di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta. Nggak perlu disebut lah. Ada salah satu sekolah negeri di Jakarta itu yang ada kalau menuju kantinnya tuh hanya boleh kelas 3. Jadi kalau ada anak-anak kelas 1 yang lewat langsung itu pernah di ini sekolah berapa tuh nanti tulis di kolom komentar. Bahkan ada sekolah swasta yang terkenal sampai sekarang di Jakarta itu yang dulu ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau ke mall aja nggak boleh adik kelasnya kan, gitu. Pakaian juga ditentukan biasanya. Pakaian juga ditentukan. Terus ada kasta-kastanya. Misalnya kalau itu udah jadi budaya apa gimana sih? Berarti kan? Iya, budaya. Udah membudaya jatuhnya sih. Terus what can we do gitu loh. Jadi kayak ada perasaan kayak dulu aja gue digituin, sekarang giliran gue naik, misalnya gue naik ke kelas 3, masa gue nggak gituin, gue lagi di fase yang enaknya nih gitu. Kamu mengalami itu perasaan itu? Nah justru aku nggak, karena aku nggak relate karena di sekolah aku nggak. Nah, tapi kembali lagi, apakah juniornya merasa dibully? Karena kan kalau misalkan sama rata, sama rata semuanya sebuah budaya. Let's say nggak boleh rambutnya dipol gitu, tapi semuanya nggak boleh. Ya mungkin merasa ya udah kita kebersamaan dulu nih gitu, dan tidak membahayakan. Jatuhnya mungkin mereka lebih solid sebagai angkatan, ya kan. Tapi gak boleh jajan kemana segala macem. Ya mungkin nanti saat mereka kelas 2, kelas 3 mereka merasakan bisa lo jajan ada reward. Jadi makan kantinnya lebih enak ya. Mungkin Pada 2 tahun gak pernah makan. Kalau cewek bahkan yang gue tahu ya, itu kayak misalnya kalau kelas 3 tuh boleh pakai rok span. Kalau itu harus pakai rok rempel. Kalau bonceng motor susah tuh. Kenapa gue tahu banget ya soal rok? Udah gitu langsung curhat, aduh bonceng motor susah nih. Aku gak relate soal tuh SMA emang harusnya rempel semua. Jadi gak ada tuh ke gak pernah pakai span ya? Nggak boleh di sekolah saya. Tapi aku juga enggak kok Kak. Walaupun boleh aku enggak. Karena susah naik motor ya. Kebetulan naik motor Pak. Pada pakai rempel ya di sini ya? Aku tuh zaman-zaman pakai rempel, terus kayak kalau naik tangga itu tuh suka keserimpet gitu karena rempel aku tuh selalu paling panjang gitu loh Kak. Padahal aku sebagai laki-laki suka loh ngeliat pakai span. Ini aku juga suka loh perempuan melihat laki-laki interest dengan fashion loh. Padahal kita lagi bahas bullying loh ini loh. Aku ngebahas rok kayak suatu hal yang aneh deh kayaknya gitu. Bagaimana kalau kita lanjut ke tema selain rok? Tapi ini FYI dan TMI banget ya, too much information. Kak Ahmad itu emang dia feminimnya lumayan besar Kak. Aku suka feminis sekitar 40%. 40%. Makanya kalian yang tadinya ini ya negatif comment kepada Ahmad, coba dipikirkan lagi. Dia hatinya halus guys. Aku tuh pro kesetaraan gender. Aku pikir aku tuh projo. Takut ya kita mundur-mundur. Enggak serta merta visip UI projo. Aduh. Udah lanjut. Tadi itu yang di sekolah ya. Sekarang kita bahas yang di kuliah nih Kak. Ya kan, kuliahnya juga ada dari Undip sama Unpad. Gitu. Yang Undip ini yang sampai bunuh diri ya. Gitu kasusnya. Dan kenapa sih ini bisa terjadi di mana aja gitu loh Kak. Sampai cracking. Iya saking ini. Makanya kita harus mempersiapkan diri kan. Kayak nggak bisa kita nggak bisa bilang salah sekolah, salah orang tua, karena keberanian kita sih. Makanya anak-anak Gen Z, teman-teman kamu Usi, kadang-kadang teman-temanku iya, katanya millennials ini kita hanya bisa menerima, kita menangis dalam sunyi ya nggak sama. Sedangkan Gen Z kan katanya lebih speak up, lebih mau lumayan berani. sih Kak. Terima kasih ya. Karena butuh keberanian sih buat mutus rantai ini semua. Tapi apa yang ngebuat
para millennials ini, kamu millennials kan jatuhnya kan, apa yang ngebuat para millennials ini untuk lebih menerima diri dan mendem gitu. Nangis senyum ya. Karena gak ada istilahnya sih kalau menurut aku. Dan mungkin karena gak ada ruangnya juga gak sih? Karena kan kita, kalau kalian kan bisa berekspresi lebih banyak media sosial. Kalau kita apa dulu? Kayak mungkin beda konteks ya. Misalnya nih contoh cara berpikir nih, contoh cara berpikir. Kalau ibu-ibu yang di era 80 90-an terus aku akan menjaga anakku di rumah gitu kan. Terus kalau ibu-ibu yang udah contohnya aku langsung kayak sebagai ibu kayak bermuhasabah juga sih, apakah saya seperti itu? Lanjut ya, masih mendengarkan. Terus anak-anak yang mungkin milenial yang lahiran tahun 90-an terus kayak kayaknya anak satu cukup deh nih, aku ada mental health gitu. Itu baby blues. Itu ibu-ibu umur, tapi baby blues kan selalu ada dari dulu. Cuma kan istilahnya gak ada nih di ibu-ibu zaman dulu. Mulai muncul nih ibu-ibu yang 90-an, baby blues nih gitu, anak satu aja deh. Gen Z. Ya udah kita free child aja. Child free aja. Jadi udah beda tuh. Karena istilah-istilahnya mungkin gak common di zaman dulu. Kayak misalnya tabu. Kayak misalnya aku ngomong sama Sarah tadi bahwa kayaknya dulu bahasa bullying itu nggak ada. Jadi bahkan kita tuh nggak tahu kalau itu tuh adalah bagian dari bullying. Yang kita tahu ya udah itu udah terjadi gitu. Mungkin berarti kalau gitu lebih ke mendapatkan informasi dengan lebih gampang. Betul. Kan, banyak informasi yang terserap. Karena kan dulu perbedaan kita juga adalah Ahmad di sekolah nggak pernah tuh diangkat-angkat bullying, sedangkan di sekolah aku bahkan dari SD pun udah dibahas bullying, SMP, SMA bahkan ada tanda tangan tuh kita anti beda bullying. Beda antara sekolah negeri sama sekolah swasta. Sorry. Aku juga negeri kok. Aku juga pernah di negeri, guys. Guys, dia swasta, guys. Jadi enggak tahu bullying. Aku negeri, guys. Aku kalian. Aku pernah di negeri juga. Tolong jangan pernah di negeri kok. Swasta, guys, sudah diajarin bullying. Kita kan pokoknya hidup keras aja pokoknya kalau di negeri. Tapi ada satu cerita lucu sih. Ini biar gak negeri ini. Jadi dulu tuh aku orang Medan kan. Jadi aku pindah ke Jakarta itu pas aku kelas 3 SD. Pas aku kelas 3 SD tuh aksen aku masih aksen Medan kan. Tapi aku berharap untuk pakai lo gue gitu. Cuman aksennya Medan jadi jelek gitu loh. Coba contohin, menarik nih. Contohin coba. Lagi apa lo? Lagi apa lo? Tapi sekarang terkenal lo. Iya, sekarang kan kalau misalnya itu masih pertahankan aku udah kayak Oki Rengga. Enggak, terus aku dibully kan pas SD tuh. Jadi dibully, terus aku tuh dijambak gitu-gitu. Sampai fisik gitu. Sampai fisik. Dan itu dijambak itu sama cowok gitu-gitu kan. Oh ya gara-gara logat. Gara-gara logat dan aku tuh beda sendiri kan. Terus tapi cowok jambak cewek. Aku inget banget namanya, tapi gak mau aku spill sini. Takutnya nonton kan. Atau dia subscriber kan. Sebut nanti aku bip. Namanya. Nah terus habis itu aku tuh dulu udah mulai speak up ke mama sebenarnya. Terus mamaku kan Medan banget ya. Mamaku tuh mau tau gak, dia datang. Aku gak tahu nih, ini bener apa enggak ya caranya dia ya. Ini SD negeri yang abal-abal banget lah pokoknya gitu kan. Terus mamaku datang kayak gini. Kau sini gitu kan. Panggil anaknya. Kau ya jambak-jambak usia gak boleh kayak gitu. Bapaknya punya pistol, tahu gak gitu. Semenjak saat itu aku gak akan dibully lagi. Aku pernah dibully lagi. Itu solusi guys. Bilang aja bapak kalian punya pistol. Langsung kayak bener. Jangan lupa logatnya juga harus ya mendukung ya. Siapa yang berani lawan mama-mama Batak? Ternyata tuh aku gak tahu, mungkin sebagai orang tua ya, ada gak kalian kepikiran untuk kayak gitu bawa pistol? Karena bapaknya punya pistol, punya aku. Kayak sebagai orang tua ya, misalnya tahu bahwa anaknya kena amit-amit nauzubillah min dzalik, kena bully gitu. Bukan pelaku tapi korban. Apa yang akan kalian lakukan gitu? Sebenarnya bukan bully sih. Kalau kemarin ini terjadi di Arka. Jadi anak di TK, terus dia tuh tiba-tiba seminggu nggak mau sekolah nih. Anak aku namanya Arka. Terus si Arka bilang gitu, kemarin itu digelitikin gitu sampai dia udah sampai mau nangis karena setiap hari digelitikin. Nah si anak kecil ini kan mungkin TK ya masih ngerasa bahwa belum ngerti ya. Jadi satu yang aku kasih ke Arka itu adalah ketika ada masalah jangan kabur. Harus ada ke Arkanya, harus punya cara solusinya. Nah, mungkin kan dia belum bisa berpikir solusi, maka aku beri kasih solusi 3 hal. Pertama adalah lapor gurunya. Nah, ketika lapor gurunya itu tidak terjadi, masih terjadi juga di tempat-tempat yang gurunya mungkin gak lihat, maka nasihati dia dengan lebih keras gitu. Jangan gitu. Kalau nggak bisa juga entah lari atau entah bales.
Itu aja sih. Oh, bales. Sebenarnya bales bukan dalam konteks bahwa kita boleh membalas ya. Itu kan udah dilakukan berkali-kali untuk ngelihat lu nggak gampang untuk menindas gua gitu. Lu udah lakukan beberapa kali. Itu untuk pembelaan diri. Dengan begitu dia nggak akan berani lagi melakukan hal itu. Dan itu harus berulang terus kan, diajarin di rumah. Karena kan dari seperti yang kita sebutin tadi gitu, gak hanya berhenti di sekolah aja, di kuliah nanti ada kemungkinan bertemu dengan lingkungan baru, orang baru, dan bahkan udah ada kasusnya juga kan di kuliah. Terus nanti pas kerja, zaman sekarang juga banyak juga kan Pak. Jadi rantai bullying ini benar-benar dimanapun kita rentan menjadi korban gitu. Balik lagi benar kata Sarah tadi bahwa kita tuh harus punya kemampuan di diri sendiri kita juga untuk supaya nggak dibully tadi itu. Kemampuan kita itulah yang bisa melindungi kita sebenarnya dari bully. Mau misalnya nih kayak dalam konteks mahasiswa Undip dan Unpad ini kan dia lapor kan ke orang tuanya. Ya apa sih yang bisa dilakukan orang tuanya gitu? Ya paling menjadi pendengar yang baik atau ngelapor ke kampus. Tapi kampus juga bisa ngelakuin apa. Balik lagi ke si anak ini emang perlu juga untuk dibekali sejak awal gimana sih cara nyelesainnya gitu. Dan jika memang gak selesai, penting juga sih know when to quit, know when to mundur tuh gimana. Itu salah satu pelajaran yang menurutku juga penting. Kita ya, bukan buat anak-anak aja. Kita tuh semua sebagai manusia harus tahu kadang-kadang mundur tuh bukan berarti kalah loh. Kayak keluar bukan berarti kita gagal kok gitu. Ya walaupun pasti banyak pertimbangan-pertimbangannya, tapi at the end of the day menurutku nyawa tuh berharga banget sih. Betul, ya kan. Kalau soal cerita, misalnya nih kayak kita bertiga nih ya, terus aku dibully nih sama netizen gitu. Yang paling terpenting juga adalah cerita justru ke temen kalau menurutku. Dibanding misalnya kalau dalam konteks misalnya di Undip atau Unpad ini ya, karena orang tua nggak bisa ngelakuin apa-apa, agak sulit itu. Tapi kalau dia cerita ke temen mungkin ada bisa jadi ada solusi. Misalnya ketika dia lagi dibully, temennya lu jangan gangguin teman gua. Jadi punya mengelompok gitu. Itu jadi kayak mengelompok jadi dia nggak ngerasa sendiri. Dan sebagai teman juga kita harus benar-benar mendengarkan sih. Jangan kayak hanya hearing sama listening katanya beda ya. Kalau misalnya kita hear doang ya udah, tapi kalau listen kita benar-benar dengar dan kita harus nih orang betul-betul butuh bantuan profesional kah atau enggak, tingkat lebih penting, setingkat lebih tinggi, itu kan penting ya, karena kan pasti mereka akan ada cara-cara sendirilah yang pastinya lebih terukur secara medis gitu, yang mereka lebih bisa dipantau bagaimana perkembangannya, pemulihannya, ya kan, dan nggak tabu juga masalah itu kan banyak yang takut kan, kalau misalnya angkatan kita kan dibilang buat apa? Kalau sekarang banyak yang langganan sih Kak. Tuh itu dia. Ya makanya Ridwan Kamil bikin mobil curhat. Oh nggak ke situ ya? Oke lanjut. Ya episode di sini ya. Untuk katanya Bekasi. Bekasi. Lanjut lagi ya. Oke. Terus. Tapi itu sih menurutku kayak jangan takut untuk seek professional help gitu. Apalagi ya angkatan kita. Ya sebenarnya angkatanku, aku juga masih mikirnya malu ya buat kayak mengakui gitu, betul-betul kayak ngerasa terpuruk atau apa, emangnya betul ya, butuh ya. Tapi kalau emang kayak kita ngerasa too much is too much, ya udah gitu, nggak apa-apa kok, nggak ada yang salah. Tuh seeking professional help nggak ada yang salah. Gitu. Iya betul. Daripada justru lebih parah lagi efeknya, baru itu lebih susah dibetulnya lagi nih gitu. Iya. Takutnya kan. Iya. Kan banyak sekarang yang kayak Google apa Google gitu. apa gitu kan. Ikutin quiz. Iya, itu langsung benar. Ketahuan gitu kan. Mending kita daripada cek hodam. Ya. Cek hodam. Wah, itu menarik sih. Terus sih. Cek hodam. Hodam apa? Nah, iya, tapi benar sih Kak yang soal bullying ini ya, karena dan somehow ngerasa percepatan digital sekarang justru somehow lebih berbahaya dan lebih nggak bisa didetek ya kalau cyberbullying gitu loh. Karena kasusnya misalnya let's say bullying di sekolah atau di mana tadi ya, di kampus atau di dunia kerja. Kalau misalnya fisik itu langsung kelihatan ya kayak dia korban dan segala macam. Tapi kalau misalnya cyberbullying ini mental kan kenanya. Nah ini kan kita nggak ada yang tahu Kak, kayak mental seseorang itu ketika kena cyberbullying misalnya, atau enggak kayak cancel culture deh. Ini banyak banget kan di Twitter. Ini bukannya aku ngebela siapa-siapa ya, tapi ketika misalnya waktu itu ada kasus let's say Indonesia yang gawat darurat
Terus abis itu isunya malah dialihkan ke bau badan dan segala macam. Menurut aku itu udah sangat melenceng, dan itu cyberbullying menurut aku pribadi gitu kan. Nah, kayak gimana sih kita sebagai termasuk netizen juga ya, untuk mencegah itu gitu loh. Karena somehow menurut aku jari kita tuh harimau kita, bukan lidah lagi. Jadi bukan lidah harimau kita, tapi jari kita tuh harimau kita. Bahkan jari kita pun kita masih bisa berlindung di balik kayak anonymous kan. Kita gak terlihat siapa, bisa pakai fake account, bisa punya berapa account dengan menyerang segitu gampangnya, segitu mudahnya without actually revealing ourselves. Itu semakin parah, memudahkan untuk para pelaku bullying juga gitu. Jadi balik lagi adalah bagaimana ini tahu yang mana batasan-batasan gitu. Ya kayak menurut aku ketika lo udah komen, misalnya lo mau komen negatif gitu, mending gak usah komen sih somehow ya. Karena somehow kayak itu menyakitkan. Sama ini komen negatif tujuannya apa? Kalau dia kadang-kadang kritik tapi bisa membangun, ada niatnya ya kan, kritik terus ada pesan di baliknya, itu nggak apa-apa gitu loh, Kak. Kalau misalnya kata-katain doang ya kembali lagi gitu. Bisa lihat di komen episode 1. Itu adalah contoh buruk ya. Tadi aku nanya tipis-tipis, sakit gak Kak? Terus tadi kan sepertinya lagi mau nafas dulu nih. Sekarang coba kita arahkan bersama. Ayo. Ini kalau kurang nanti ada belum dibuka gitu. Ini kalau mau tambah lagi. Gimana Kak? Kayak kamu ngelihat misalnya ya pertama kali aku muncul di media juga ya kayak aku muncul di YouTube itu juga pernah ada yang komen kayak aku kan lumayan aktif juga ya baca-baca komen gitu. Ada yang komen kayak ini hostnya nggak beretika dan segala macam gitu-gitu kan. Terus ada yang ngatain kayak jelek lah segala macam. Tapi menurut aku kayak ya udah gitu kan, karena balik lagi ketersinggungan itu nggak aku ambil. Tapi at the same time itu masuk ke cyberbullying sebenarnya. Walaupun mereka berlindung ke kebebasan berpendapat itu kan, itu hak mereka untuk menuliskan itu gitu. Nah tapi ini tuh ada gray line gitu loh Kak menurut aku di sini. Maksudnya? Tentang kebebasan berpendapat, hate speech dan juga bullying gitu. Ini tuh rancu semua gitu loh. Iya, pada dasarnya kalau soal kebebasan emang orang bebas untuk berpendapat ya. Tapi kebebasan itu juga, kebebasan tanpa aturan itu juga jadi buruk kan. Nah intinya adalah orang bebas selama dia tidak bersinggungan dengan kebebasan orang lain. Aku juga punya kebebasan yang untuk berekspresiku kan. Misalnya kayak kita nih di sini sebagai host, sebagai apapun yang kita omongin kan kita bebas juga. Tapi ketika kita omongin gak boleh bersentuhan sama kebebasan orang lain itu. Jadi gak boleh nyinggung, dan komentarnya juga dia bebas untuk berkomentar selama dia tidak menyinggung kebebasan ranah privatku misalnya. Tapi terkait hal ini sebenarnya mungkin ini juga terjadi di teman-teman konten kreator lain gitu misalnya, atau influencer. Kadang kita tuh gak apa-apa orang yang misalnya nih kayak membuli para influencer gitu, gitu, jelek-jelekin. Justru yang gak terima itu adalah kadang-kadang orang-orang di sekitar, keluarga, anak, istri. Nah itu tuh yang kadang-kadang justru membuat kita jadi gak terima juga. Kalau lo ngatain gue biasanya sih gak masalah. Tapi kalau udah ke anak, istri, nah ini yang lebih jadi persoalan sih gitu. Jadi kalau sekarang ingin jadi content creator tuh sebenarnya secara gak langsung Anda udah harus bersiap, punya mental bahwa akan ada pengkritik, gitu aja sih. Tapi tanpa menjadi content creator pun, let's say membuat konten without being a content creator as a career ya, atau sebagai pekerjaan, kita harus siap karena kan kita membuka diri kita kepada publik gitu. Betul. Jadi dengan memiliki media sosial kita harus menerima risiko. Semuanya ada risiko, ada peluangnya gitu. Jadi kalau misalkan kita udah mengupload sesuatu, ngeposting sesuatu, ya kita harus siap dengan nanti feedback dari publik atau netizen-netizen itu seperti apa. Nah kita sebagai netizen juga ngeliat suatu konten harus lebih bijak juga gitu. Jadi ya timbal balik sih, ya nggak sih? Kita lebih berempati sih. Termasuk netizen nomor 1 apa? Pernah kan ada predikatnya gitu. Nanti aku cari ntar di insert di sini ya. Pokoknya itu netizen Indonesia adalah netizen nomor 1 apa di dunia gitu. Itu dia. Dengan komentar-komentar kita semua ya, makanya kita harus lebih nunjukin diri lah, kayak kita bertanggung jawab, berempati. Baik lagi ke sifat manusia yang kita diajarin zaman dulu PPKN ya. Ya gak kan? ada kamu. PPKN ada dong. Kewarganegaraan sekarang namanya. Iya tapi PPKN tetap. Emang harusnya apa? Bukan kewarganegaraan. Pendidikan pelajaran kewarganegaraan. Pendidikan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oh iya ya. Emang apa? Kamu yang ada tuh P4 apa gitu. Kok P3 masih ada sekarang? Oh iya, cuman gak lolos parlemen threshold aja. Yang P4 yang ada yang zamannya. Zaman kita udah gak ada P4. Kita gak ada juga. Kita gak setua itu. Bersamaan kan kita langsung. Kita gak apa-apa. Gak setua itu bro. Tapi gak apa-apa, tetap mental dia kakak cheers.
tetap mental mesti tetap kakak cheers. Ini kakak swasta ya. Dengan piramida terbaliknya. Aduh. Ceng-cengin kayak gini nggak bullying kan? Tapi lagi-lagi kan kita pengen semua kan. Tapi ngomong-ngomongin lagi masalah bullying nih. Kemarin juga ada kasus kan satu lagi yang justru di tempat kerja dewasa yang ngalamin kan. Iya. Se-Kak Ahmad gitu ya berarti ya? Saya juga loh sebenarnya. Atau saya? Apa itu sih? Ini Brandoville Studios disebut bully pegawai. Ini sederet ke kejabatannya. Ini apa sih Kak Brandoville Studios ini? Jadi dia itu kayak perusahaan desain grafis tapi untuk game. Ya, kayak semacam animation studio ya. Iya, animation studio. Jadi ada gamenya, kalau tahu ada yang paling terkenal tuh The Last of Us ya. Oh. Kayak The Last of Us tuh kerjasamanya salah satunya sama ini. Nah, salah satu bentuk kekejamannya adalah misalnya kok bisa kepikiran si pelaku ini bikin aturan itu, yaitu adalah menampar 100 kali. Itu kayak aku bodoh gitu. Beneran kayak gitu? Iya. Tapi itu humiliating banget sih. Iya. Makanya buat apa gitu. Alasannya apa? Apa karena ada kesalahan kerja atau apa gitu? Yang nggak ada, atau pengen aja gitu. nggak tahu konteks ya. Maksudnya si korbannya cuma bilang bahwa dia disuruh oleh si pelaku untuk kayak mukul diri sendiri sama 100 kali gitu. Ini pelakunya atasannya ya? Iya. Tapi masalah kesalahan ya, manusia kan tempatnya salah Iya, ya, makanya gitu. itu. Iya. Jadi kalau Kenapa bukan separah itu benar, gitu loh. kalau sempurna ya tidak ada manusia sempurna. Tapi kembali lagi contohnya waktu itu sempat kan dibocorin ada viral teks chat dari atasannya dan juga karyawan yang juga sekarang ya korbannya lah ya, disuruh telepon atau pokoknya harus bisa telepon dia in 2 minutes gitu. Habis itu setelah 2 menit dia langsung telepon tapi nggak diangkat, miss call, terus disuruh kenapa nggak minta izin, kurang lebih ya intinya adalah kenapa minta izin dulu mau telepon, di chat lah minta izin dianggapnya kurang sopan, disuruh memperbaiki struktur kalimatnya sampai sopan macam kayak chat GPT kita minta lebih ya lah ya. Sampai akhirnya dikasih lah satu kalimat yang sebenarnya sama-sama sopannya sama aja sih menurut saya ya, sebagai manusia outsider dari percakapan ini. Akhirnya baru tuh ditelepon diangkat. Jadi punya waktu itu kah atasannya ini untuk ngeladenin kayak gituan gitu? Ya mungkin ya kan waktu bisa, kita kan bukannya tidak memiliki waktu tapi kita we make time kan, we don't have time tapi we make time. Mungkin emang dibuatkan gitu, untuk apa buat waktu kayak gitu. Iya benar sih, ini pelaku aneh banget. Nah, tapi ini atasan ya berarti. Atasannya dan sekarang barulah diviralkan, dimunculkan ini kasus, jadilah banyak nih tanggapan sana sini terkait dengan si. Terus sekarang korbannya gimana Kak? Maksudnya masih di situ kah? Masih kerja di Brandoville atau udah? Makanya kayaknya ada beberapa yang bersuara itu yang udah cabut, ada juga yang masih di situ sih kayaknya. Karena itu jadi banyak gitu loh. Kayak ini punya pengalaman jadi dibuka semua ya. Gitu. Jadi ketika isunya meluap banyak juga yang bicara gitu. Tapi chaos juga ya, berarti kayak dari sekolah sampai professional life tuh ada gitu loh. Ada. Makanya Dengan berbagai macam bentuk ya. Iya. Makanya kemarin juga muncul ya lagi-lagi angkatan kalian yang mengangkat toxic work culture, work life ya kan. Tidak usah meram Anda. Dan Anda kami berterima kasih tapi gitu. yang di sini sangat tidak toksik kok. Sangat tidak toksik di sini. Saya sangat happy di sini. Beneran loh. Bener. Di Nalar TV ini kita kerjanya santai banget. Iya, parah. Kak Sarah ya kan? Aku nganggur sebagai sahabat Nalar yang akan bersahabat. Bahkan saya bersahabat sama CEO saya. Itu Mas Umi. Itu perlu dikat atau jadi? Atau kita bersama dong 1, 2, 3. Kasumi. 2 tangan dong. Kurang 2. 1, 2, 3. Kasumi. Nah, tapi masalah tempat kerja juga penting kan. Lagi-lagi betul. Informasi-informasi kita dapetin lagi-lagi di media sosial, di media banyak yang ngejabarin red flags of a toxic office place gitu. Run before lo terjebak gitu. Apa aja tuh? Gitu. Misalnya yang disebut dengan kantor yang toksik itu kayak apa? Kayak gimana sih? Aku soalnya gak pernah ngalamin. Ya, dia kan baru kerja sekali doang di sini dia. Juga. Dan lebih baik lagi kalau misalnya kita tunjukin dari psikolog ya sebenarnya bukan dari diri saya ya. Tapi kan katanya contohnya adalah batasan waktu yang tidak tentu, ya kan. Itu juga kita harus perhatikan. Apalagi kalau di era-era ini gak sih kayak waktu itu WFH. Betul, gitu ya. Jadi fleksibel. Iya, jadi kayak kayaknya atasan tuh sering mikir kayaknya bawahan kita rebahan doang deh di. Benar. Jadi harus kerja terus. Lalu waktu pandemi kemarin kan, itu dia tuh yang menjadi keluhan semuanya. Tambah lagi mereka selain ada pressure dari atasan, pressure dari keluarga juga di rumah, ya kan. Dan belum tentu semuanya cocok kan dengan working setting atau tempat pekerjaan seperti tempat apa. Rumahnya ya. Iya sih benar. Gimana ya, kayak somehow aku ngerasa
kayak pekerja kreatif lah gitu kan. Pekerja kreatif itu kan kadang dia emang sampai malam, karena bisa juga misalnya masuknya tuh 9 to 5. Tapi let's say dia baru bisa kerja gitu ya, baru bisa kerja tuh jam 12 karena nunggu materinya dulu atau apa gitu kan. Jadi kan dia nggak kerja dari jam 9 sampai ke jam 12-nya nih misalnya. Jadi diakumulasiin ke atas itu masih nggak apa-apa dong. Jadi kayak dia dari jam 12 sampai jam berapa malam ya. Fleksibilitas jamnya itu masih 8 jam kerja ya gitu. Yang balik lagi teman-teman yang kerja di sana tuh turnover-nya tinggi atau enggak, baiknya keluar masuk enggak di perusahaan. Tapi biasanya kayak di Big Four gitu Kak. Kayak let's say corporate yang kita tuh semua mau masuk sana lah gitu kan, karena secara payroll rate-nya tuh juga tinggi gitu kan. Terus tapi turnover-nya juga tinggi gitu kan. Kita bisa bilang kayak perusahaan-perusahaan Big Four ini turnover-nya tinggi tapi worth it gitu, karena bisa jadi stepping stone. Nah itu how? Nah tergantung lagi orang kan belum tentu semuanya cocok kan. Kalau kita masuk ke sana, kalau misalkan kita cocok dengan bekerja seperti itu, sama aja kayak belajar. Karena kan kita ngerasa sebagai anak jangan diforsir anaknya buat belajar terus. Kalau anaknya suka belajar gimana Pak? Gitu. Kalau emang orang yang suka bekerja terus dia sadar nanti setelah ini mau kerja, it will be my stepping stone buat karir selanjutnya, career progression. Baik lagi itu diambil sama dia apa enggak gitu ya. Apakah kan kadang-kadang pressure orang beda-beda ya. Ada yang bisa menerima pressure dengan let's say level 100, ada yang hanya bisa 20 gitu, nggak bisa disamain gitu. Dan kita harus sadar juga sebagai manusia, cocok nggak gitu, terima nggak tubuh kita gitu, mental kita terima nggak. Aku akan berkontemplasi abis ini Kak sebagai Gen Z. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih buat kita semua ya. Jadi tempat ideal kerja, tentu kan pasti tidak ada bullying ya. Tempat ideal untuk kerja tuh kayak gimana sih sebenarnya? Tapi menurut aku tempat kerja yang ideal adalah ketika teman-temannya, lingkungannya itu supportive. Jadi nggak yang kayak toxic, suka nggosip atau jatuhin satu sama lain gitu loh. Nggak ada senioritas antara karyawan gitu loh Kak. Bukan antara atasan karyawan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya balik lagi ke jam sih, jam kerjanya. Menurut aku Gen Z sekarang tuh lebih suka jam yang fleksibel. Fleksibel tuh bukan dalam artian 24 jam ya. Jadi mereka bisa kerja jam berapa aja. Tapi tetap 8 hours working hours, tapi bisa dari jam 12 misalnya sampai jam berapa gitu. Jadi nggak yang kayak absen gitu tuh. Tuh kadang kita kayak kadang kan biasanya kita suka buka-buka laptop dulu di rumah, udah kerja karena macet banget ya Jakarta gitu kan. Kalau kita berangkat pagi gitu. Berangkat jam berapapun sih. Curhat lagi, lanjutin. Hari ini yang macet banget Kak. Lanjutin lagi ya. Ada di story-nya Kak Sarah ini story-nya. Ini story-nya. Oke, paling itu sama satu lagi, ketika atasan kita itu mau dengerin apa masalah staff-staffnya sih gitu. Jadi kayak kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Menurut aku itu udah yang best sih. Soal materi, uang dan segala macam, menurut aku itu bisa jadi pilihan kedua. Untuk aku ya, itu bisa jadi pilihan kedua. Tapi pilihan pertama tuh lingkungannya itu udah supportive dulu gitu. Soalnya rezeki gak hanya dalam bentuk uang materi ya, tapi betul. Apalagi yang bisa ngasih belajar ya, kayak ngasih ilmu banyak untuk pas kita lagi kerja tuh. Sehat itu adalah rezeki. Iya, aku punya coworker. Rezeki adalah sehat itu adalah kayak ketahuan buat umur gitu ya. Kayak terima kasih telah masih diberi sehat gitu. Kayak Gen Z gak mungkin ngomong itu. Iya, aku punya coworker kayak Kak Ahmad, aku sangat bersyukur sih. Iya, sebuah rezeki ya, luar biasa. Aku selalu bersyukur tiap malam sebelum tidur. Bener-bener. Tapi gimana kalau Kak Ahmad gimana? Apa ya? Menurut aku ya, relasi antar karyawan dengan atasan atau antar manusia yang ada di dalam perusahaan itu tuh yang jadi paling terpenting sih untuk kita nyaman gitu. Kayak misalnya apakah tadi kayak Usi bilang, apakah bos kita tuh kayak ngerti gitu. Misalnya oke lah ada aturan misalnya masuk jam 8 pulang jam 5 atau pulang jam 4 gitu ya. Ada aturan itu. Tapi misalnya kayak aku lah sebagai orang tua, oh anak ternyata harus ada masalah di sekolah. Nah itu tuh aturan itu tuh bisa, oh ya udah kan gue juga punya anak, gue ngerti perasaan lo. Nah urusan-urusan yang kayak gitu, saling mengerti satu sama lain itu paling penting sih untuk menumbuhkan kondisi yang kondusif di dalam kantor. Kalau balik lagi kayak misalnya angka, kalau angkanya misalnya tidak terlalu besar tapi suasananya nyaman, kita bisa bisa kita keluar skill kita gitu di situ, uang bisa jadi nomor 2. Ya kan? Gitu. Iya, itu setuju. Karena butuh kenyamanan itu. Kenyamanan sih, kenyamanan bekerja. Kalau Kak Sarah? Tapi kembali lagi bukan hanya buat tempat kerja ya, di tempat apapun, bersosialisasi, berteman, bahkan nyari sekolah juga. Lagi kayak empati dan saling pengertian sih, ya kan? Ya itu. Jadi lagi-lagi rezeki memang penting ya. Kita butuh uang untuk hidup, kita butuh duit untuk hidup. Tapi itu kesehatan mental, kesehatan fisik itu ngalahin semuanya. Karena kesehatan adalah
rezeki. Kalau tadi pas kita kamu ngomong kesehatan mental adalah segalanya udah kayak Gen Z. Tapi pas ngomong kesehatan adalah rezeki emang kayak biar bisa relate ke semuanya. Relate ke semuanya ya gak sih? Tapi itu penting berempati dan masalahnya bukan hanya tempat kerja aja. Empati penting juga untuk kita berkomunikasi dan engage with other people kan, dalam realm apapun, bekerja lah, media sosial lah, sekolah lah, keluarga juga sama anak-anak. Makanya comes back kalau misalkan jadi korban bullying atau jangan sampai menjadi pelaku bullying, tapi kan lihat dulu pola komunikasi sama anak seperti apa gitu, mendengarkan, listening. Listening bener sih. Iya benar. Jadi ya kita kembali lagi, aku mau berkontemplasi setelah ini mengikuti jejak Gen Z. Kontemplasi sih Kak. Udah kayaknya atap-atap rumah udah menunggu dan Bernadia sudah menunggu aku. Untungnya. Sama ini sih, kalau misalkan iya pun ada kondisi yang gak menyenangkan di tempat kantor atau tempat kita sekolah atau bersosialisasi itu dimanapun itu, berani juga sih untuk speak up dan memutus rantai itu penting sih, ya kan? Karena ya kalau misalnya dibilang gak berpengaruh lah satu orang gitu, tapi zaman satu sekarang orang aja tuh matters ya, bisa berpengaruh loh. Kita ngepost satu hal bisa aja berubah satu, ya kan? Satu social media gitu. Bener. Oh my god, gitu kan banyak waktu aku. Untung masih ada kopi kan anak Gen Z. Kopi. Aku setelah ini ikut berkontemplasi yang penting karena itu Gen Z berkontemplasi. Saya juga mau jadi anak Gen Z. Saya nggak mau menjadi seperti Ahmad. Aku mau seperti kakak Uci saja. Bagaimana? Aku meninggalkan generasi kita. Tidak akan bisa dong. Nembak umur itu namanya nembak umur. Nembak umur kayak SMP nembak. Oke. Bareng sesama UI. Silakan Kakak Ahmad. Oke. Aku pengen nutup buat para penonton kita. Terima kasih sudah bertahan hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Luar biasa.